Akhirnya kita akan sampai pada bagian cerita terakhir dari Naruto Shippuden, di mana kita dapat melihat kehidupan sehari-hari karakter favorit kita setelah Perang Dunia Shinobi keempat serta menyaksikan akhir dari karya klasik sepanjang masa ini. Hari ini kita akan membahas episode 480 hingga 500, yang sesuai dengan beberapa novel Naruto yaitu Sasuke Shinden, Buku Matahari Terbit, Shikamaru Hiden, Awan yang Mengambang dalam Kegelapan Sunyi, dan terakhir Konoha Hiden, Hari yang Sempurna untuk Pernikahan. Sekarang kita siap menyaksikannya. Mari kita kembali ke masa kecil. Warga desa menyiksa Naruto yang memiliki rambut runcing karena mereka membenci Jinchuriki. Suatu hari, Putri Hyuga, Hinata, berkeliaran sendirian setelah upacara pemakaman ayah Neji, Hizashi, dan akhirnya tersesat. Naruto yang masih kecil dengan rambut runcing muncul tiba-tiba dan membimbingnya pulang seperti seorang pahlawan yang baik. Kemudian kita melihat episode tentang masa kecil Sasuke yang menampilkan momen hangatnya bersama Itachi. Kita juga melihat bagaimana Sakura bertemu dengan Ino dan secara tidak sengaja keduanya sama-sama jatuh cinta pada Sasuke. Di sisi lain, kita menyaksikan masa lalunya Gaara yang sulit dan sepi, di mana ia dibenci oleh warga Sunagakure. Kembali ke Konoha, Naruto melindungi Hinata dengan menghadapi para penyiksa. Shikamaru dan Choji bergabung untuk membantu teman mereka, tetapi akhirnya dikirim ke koridor oleh Sensei Iruka. Sedikit mundur ke masa lalu, kita melihat Jiraiya muda yang tertangkap saat mencoba menyelinap melihat pemandian wanita. Sensei Jiraiya muda meminta Orochimaru untuk membantunya mendekati Tsunade, tetapi mereka gagal dengan sangat menyedihkan. Bagian masa kecil diselesaikan dengan menunjukkan bagaimana Kakashi menjadi lebih mandiri setelah kematian ayahnya dan bagaimana dia membentuk banyak ikatan dengan rekannya. Pada bagian selanjutnya, Sasuke Shinden, Buku Matahari Terbit berfokus pada perjalanan Sasuke keliling dunia setelah Perang Dunia Shinobi keempat. Suatu hari, Sasuke menerima pesan dari Konoha yang menyatakan bahwa beberapa orang dengan Deijutsu tertentu telah menyerang desa dan menyebabkan ledakan diri. Sasuke kemudian bertemu dengan Chino di sebuah desa acak dan menemukan bahwa sebuah geng bernama kelompok petir yang dikendalikan oleh seorang pria bernama Fushin telah menyakiti penduduk lokal. Tak lama kemudian, Sasuke diserang secara diam-diam dan dengan mudah mengalahkan penyerangnya. Kemudian dia mencoba menggunakan Sharingan untuk mencari informasi lebih lanjut, tetapi dihentikan oleh sebuah Kekkei Genkai yang jarang ditemui. Dua karakter baru dari bagian ini, Chino dan Waki, bergabung dalam perjalanan Sasuke untuk mencari kelompok petir. Satu hal mengarah pada hal lain, dan tanpa membocorkan terlalu banyak informasi, dengan bantuan Orochimaru dan tim Taka, Sasuke berhasil mengidentifikasi kelompok petir di Pulau Perjudian. Kemudian, Sasuke akhirnya bertempur dengan seorang pengguna boil rilis acak, tetapi sebelum dia bisa mengalahkannya, seorang zombie ledakan acak muncul lagi. Namun bersama Orochimaru dan Yamato, ia berhasil meminimalkan kerusakan. Berikan rasa hormat pada nama mereka. Beberapa peristiwa terjadi dan beberapa plot twist muncul. Sasuke akhirnya bertempur dengan seorang pengguna Kekkei Genkai tiupan angin tanpa masalah. Sasuke membangkitkan kekuatan Susanoo dan mengakhiri musuhnya dengan Chidori. Tepat sebelum Sasuke dapat menggunakan Sharingan untuk mengambil informasi, seorang pengguna Kekkei Genkai Deijutsu merah dari klan Chinoike muncul dan menggunakan Kitsurigan atau naga es merah untuk menghentikan tindakannya. Kemudian kita mengetahui tentang masa lalu Chino, di mana dia adalah yatim piatu perang dan merupakan satu-satunya keturunan klan Chinoike. Ternyata klan Uchiha secara tidak langsung menyebabkan kepunahan klan Chinoike di masa lalu, yang menjelaskan kebencian Chino terhadap Sasuke. Ketika dia menyerang Konoha dengan shinobi zombie ledakan diri yang berada di bawah kendali gengnya, pertempuran antara keduanya pecah. Menariknya, tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan genta. Apa ini? Iklan palsu? Chino menggunakan serangannya untuk menciptakan naga air, tetapi Sasuke dengan mudah menghancurkannya dengan Chidori dan mulai mendominasi pertempuran. Akhirnya mereka mulai menggunakan kekuatan penuh, dan tidak mengherankan, Sasuke kembali dengan mudah mendominasi. Pada akhirnya, Sasuke memaafkan baik Chino maupun Fushin. Dia kemudian memberitahu keduanya tentang dunia yang ingin dia dan Naruto ciptakan serta bagaimana mereka akan mencapai perdamaian. Pada akhirnya, Mizukage menerima keduanya sebagai warga baru karena nenek moyang mereka memiliki hubungan dengan desa Kirigakure. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Sasuke melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya kita memiliki Shikamaru Hiden, Awan yang Mengambang dalam Kegelapan Sunyi. Shikamaru terlibat dalam misi penyelidikan untuk negeri sunyi setelah menerima laporan mengkhawatirkan dari Sai selama salah satu rapat serikat shinobi. Temari merasa ada yang salah dengan Shikamaru, tetapi dia menolak untuk membuka diri dan harus membayar mahalnya. Shikamaru memilih dua shinobi Anbu, Hinoko dan Rou, dengan kemampuan unik untuk menyertainya. Hinoko menunjukkan kemampuannya dan dengan mudah membunuh mata-mata. Tiga orang itu kemudian menyelinap masuk ke hotel untuk mengumpulkan informasi. Hinoko ingin menunjukkan kemampuannya sebagai anggota Anbu, tetapi Shikamaru menahannya. Dia kesal karena sejak perang berakhir, dia jarang muncul dan kemampuannya tidak dimanfaatkan dengan baik. Memanfaatkan kekesalannya, musuh menariknya ke markas mereka di negeri sunyi. Sementara itu, Shikamaru dan Rou mengintainya dari belakang. Setelah Hinoko tiba di lokasi bersama Kumori, mereka bertempur dengan Shikamaru dan Rou. Anggota Anbu perempuan itu membunuh keduanya dengan jarum cakra uniknya untuk membuktikan kesetiaannya. Kemudian Hinoko membuat Kumori tertidur dan menemui Shikamaru serta Rou yang telah dalam kondisi hampir mati karena kemampuannya. Tiga orang itu akhirnya menyusup ke markas musuh. Hinoko menyelidiki markas tersebut tetapi tidak menemukan informasi tentang bos mereka, Gengo.
Tiga orang itu melanjutkan penyelidikan dan menemukan mantan anggota Anbu yang kabur, seorang shinobi Konoha bernama Minokichi, serta menangkapnya. Mereka mengetahui lebih banyak tentang ideologi Gengo. Shinobi yang kabur mencoba untuk membalikan keadaan tetapi gagal parah karena Hinoko mengakhiri nyawanya dengan jarum cakra. Pada malam hari, bos terakhir Gengo akhirnya muncul untuk pidato umum dan menunjukkan Sai yang ditangkap dan terkurung. Tiga orang dari Konoha mencoba menyelamatkan Sai, tetapi dia menyerang mereka sebagai balasan. Ternyata Sai telah dikendalikan oleh Gengo. Setelah beberapa serangan bertukar tangan, Gengo berhasil menggunakan pidatonya untuk mengendalikan Hinoko, dan bahkan Shikamaru tidak dapat menahan kemampuan kontrol pikiran tersebut, yang mengakibatkan dia mencengkeram dirinya sendiri dengan bayangan. Setelah dicengkeram oleh bayangannya sendiri, Shikamaru berhasil menghindari kontrol pikiran Gengo. Pengguna bayangan itu dikurung di sel, dan beberapa waktu berlalu. Sai membawakan makanan dan air kepadanya. Keduanya melakukan beberapa percakapan, dan kemudian Ro dilempar ke sel di sebelah Shikamaru. Shinobi Konoha itu kemudian dibawa menemui Gengo, yang mencoba menggunakan pidato ninjutsunya dengan menyatakan bahwa dunia perlu berada dalam konflik agar shinobi dapat menunjukkan nilai mereka. Ternyata Gengo menggunakan bunga untuk mengendalikan Ro dan Hinoko. Tak lama kemudian, Gengo mencoba menggunakan pidatonya untuk mengendalikan Shikamaru, tetapi pengguna bayangan itu berhasil menghindarinya dan dengan cara tertentu membebaskan diri dari ikatannya. Dia kemudian melarikan diri dan membuat rencana untuk menghadapi Gengo. Dia kemudian kembali untuk bertemu Hinoko dan Ro. Shikamaru berhasil menciptakan kesempatan untuk memberikan serangan akhir. Tetapi hal baik tidak bertahan lama karena Sai bergabung dalam pertempuran dan menjatuhkan Shikamaru dengan singa tinta. Pada saat terakhir, teman dekat Shikamaru yaitu Ino dan Choji tiba tepat waktu dan menyelamatkannya, beserta bantuan Temari. Temari bekerja sama dengan Ino dan Choji untuk bertempur melawan Sai, Ro, dan Hinoko. Berbagai serangan bertukar tangan terjadi, dan perlahan-lahan Gengo kehilangan kendali atas tiga shinobi Konoha tersebut. Ino berhasil memasuki pikiran Sai dan memecahkan kontrol Gengo padanya, sementara Temari dan Choji mengalahkan Ro dan Hinoko serta menyadarkan mereka kembali. Gengo menarik Shikamaru ke dalam ruangan gelap di mana dia tidak dapat menggunakan bayangannya dan di tempat yang meningkatkan kepekaan pendengarannya. Sayangnya, Gengo bukanlah Naruto dan pidato ninjutsunya dengan mudah diatasi oleh kenangan Naruto dalam pikiran Shikamaru. Shinobi dari Konoha kemudian bergabung dengan kapten mereka. Shikamaru menyuruh Hinoko menggunakan jarum cakra untuk menghancurkan dinding agar sinar matahari masuk. Gengo mencoba untuk melawan tetapi terkurung oleh bayangan Shikamaru dan kemampuannya disegel oleh Hinoko. Gengo kemudian dikawal oleh Anbu. Diumumkan bahwa Naruto dan Hinata akan segera menikah. Lihatlah film Naruto The Last yang menampilkan momen romansa yang manis antara keduanya. Warga Konoha mulai merekam pesan ucapan selamat untuk pasangan itu. Sai kesulitan mengungkapkan perasaannya dalam kata-kata, sementara Lee sangat antusias seolah-olah sedang dalam keadaan ekstrem. Ino dan Shikamaru terlalu sibuk bertengkar satu sama lain, dan Kiba segera bergabung dalam pertengkaran tersebut. Konohamaru mencoba mengingatkan Sensei Iruka, tetapi Iruka terlalu gugup untuk menyampaikan pidatonya sehingga ia menundanya. Kemudian ternyata semua orang ingin menghadiri pernikahan Naruto tetapi harus menjalankan misi shinobi pada hari itu. Jadi mereka datang dengan ide bahwa siapapun yang memberikan hadiah terburuk kepada Naruto akan ditugaskan untuk melakukan misi pada hari itu. Kemudian kita melihat murid Sensei Iruka, Sukuni, mencoba melakukan hal seperti Naruto dengan mencuri gulungan rahasia. Tetapi ternyata itu adalah buku Ica-Ica. Sensei Iruka memberitahu siswanya untuk tidak merusak properti dan menggunakan pidato ninjutsu serta mengajarkan pentingnya tidak membandingkan siswa saat ini dengan Naruto. Anggota Konoha 11 sangat berusaha untuk menemukan hadiah yang sempurna. Lee datang dengan berbagai macam hadiah acak seperti dumbbell, dan setelah sedikit berbicara dengan Sensei Iruka, ia mendapatkan ide tentang hadiah yang sempurna. Lee meminta Sensei Gai untuk berpura-pura menjadi Naruto untuk membantu mereka menemukan ide. Mereka akhirnya memutuskan untuk memberikan set dumbbell, sementara Tenten memutuskan untuk memberikan kunai buatan khusus. Sementara itu, Shikamaru kesulitan dengan hadiahnya, tetapi Ino dan Choji sudah memiliki ide yang bagus. Choji memutuskan untuk memberikan kupon makan malam di restoran mewah, sementara Ino berencana untuk memberikan bingkai foto yang indah. Menariknya, Sakura memiliki ide yang sama. Kedua shinobi tersebut terlibat dalam perdebatan yang panas dan memutuskan untuk menyelesaikannya dengan kompetisi memasak yang dinilai oleh raja makanan sendiri, Choji. Tak disangka, keduanya bisa memasak dan akhirnya seri. Keduanya mengakui kekuatan satu sama lain, dan Sakura serta Ino akhirnya bekerja sama untuk menemukan hadiah yang sempurna bagi pasangan itu. Kemudian Shikamaru bertemu Temari, dan Choji menyuruhnya untuk meminta pendapatnya. Baik sekali. Satu hal mengarah pada hal lain. Temari mengira Shikamaru mengajaknya untuk pergi berbulan madu bersama dan mereka terus berinteraksi. Akhirnya Temari memukulinya seperti biasa. 5 Cage mengunjungi Konoha dan semuanya berencana untuk memberikan hadiah kepada Naruto. Lee menjadi orang bertanggung jawab untuk kelompok Kazekage. Karui kesulitan untuk menemukan ide hadiah. Mereka juga bertemu dengan Killer Bey dan mengetahui bahwa Bey berencana untuk memberikan pertunjukan tarian. Sementara itu, Shikamaru bertemu dengan Putri Cinderella Temari dan keduanya meminta maaf karena salah paham.
kemudian mereka pergi makan bersama. Apakah ini hari yang spesial? Sensei Iruka bertemu Gaara yang merupakan teman baik Naruto dan kita juga mengetahui bahwa Ramen Ichiraku berencana untuk memberikan kartu akses ramen seumur hidup kepada Naruto. Hadiah terbaik sejauh ini. Sementara itu, Shino terlambat untuk bertemu Kiba karena dia sedang berbicara dengan siswa akademi dan mendorong mereka untuk mengejar impian mereka. Kiba sangat serius untuk mendapatkan hadiah yang baik bagi Naruto dan Hinata karena dia menganggap ini sebagai misi terakhir tim ke-8. Guru Kurui dan Emi memberi mereka inspirasi tentang anggur madu langka yang digunakan klan Senshi sebagai hadiah untuk acara khusus. Setelah Kiba berkomunikasi dengan Tamaki, gadis penjaga kartu dari bagian cerita Itachi, dia memberi mereka lokasi untuk menemukannya. Bagus sekali. Shino akhirnya bertempur dengan penjaga lebah dan mengalahkannya dengan mudah. Keduanya kembali dengan aman membawa anggur madu. Setelah kembali, Shino mengunjungi akademi lagi untuk memberikan pidato. Dan setelah itu Sensei Iruka menyarankan dia untuk menjadi guru. Sensei Iruka masih kesulitan untuk memberikan pesan ucapan selamatnya. Sementara itu, Hinata mengadakan pesta teh khas dengan teman-temannya untuk membahas pernikahan. Kakashi kesulitan memutuskan hadiah mana yang terbaik dan siapa yang akan ditugaskan untuk misi. Pada akhirnya, Tsunade kembali dan menunjukkan bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Ternyata aturan tentang pernikahan dibuat selama masa perang untuk mencegah hilangnya kekuatan bersenjata. Tetapi sekarang zaman telah berubah dan aturan juga harus berubah. Hokage ke-6 akhirnya meminta negara lain untuk menyewa beberapa shinobi pada hari pernikahan untuk menangani misi yang belum selesai. Tak disengaja, Hinata menemukan misi rahasia tentang hadiah pernikahan karena kebocoran mulut Konohamaru. Iruka melihat Hinata yang kesusahan dan mengira Naruto telah melakukan sesuatu yang salah. Jadi dia mulai meminta maaf seperti seorang kakak besar, yang membuat Hinata tertawa. Setelah sedikit berbicara, mereka menghilangkan kesalahpahaman tersebut. Kesulitan Sensei Iruka terus berlanjut hingga semuanya berubah ketika dia melakukan percakapan dengan Naruto. Naruto yang memiliki rambut runcing memintanya untuk menghadiri pernikahannya sebagai sosok ayah. Inilah inspirasi yang dibutuhkan Sensei Iruka. Dan akhirnya dia merekam pesan yang sempurna bersama Konohamaru. Hanya butuh sedikit waktu saja. Hari pernikahan akhirnya tiba dan berbagai tamu telah muncul. Kedua mempelai sedang bersiap, dengan Hinata melihat ke langit sambil memikirkan Neji, sementara Naruto memikirkan ayahnya ketika dia melihat batu relief Hokage. Pasangan itu memegang tangan saat mereka berjalan menuju pernikahan yang sempurna dengan doa terbaik dari rekannya. Ini telah menjadi perjalanan yang panjang dan akhirnya kita mencapai kesimpulannya. Sangat menyenangkan untuk merangkum seri klasik sepanjang masa ini dan pasti membuat saya menangis beberapa kali saat kita mengingat kembali perjalanan Naruto Uzumaki. Bagian cerita ini hanya untuk melengkapi keseluruhan cerita. Saya tidak pernah berpikir akan mengatakan ini. Meskipun bagian cerita ke-14 memiliki sedikit adegan aksi dan pertempuran, saya cukup terhibur. Bahkan saya menikmati setiap episode semakin banyak dan menontonnya dengan penuh perhatian saat cerita menghampiri akhir. Bagian cerita ini telah berhasil menyelesaikan seluruh cerita dan menjawab semua urusan yang belum selesai bagi kita sebagai penggemar. Seperti, siapa yang memenangkan hati Naruto antara Sakura dan Hinata? Dan jawabannya jelas. Sangat menyenangkan melihat hubungan antar karakter berkembang dan mekar. Dan ya, akhirnya kita melihat Putri Cinderella Temari berhasil ditaklukkan. Akhirnya, saya hanya ingin mengatakan selamat kepada Naruto yang telah menjadi Hokage ke-7 dan menikah dengan kekasihnya. Semoga kalian semua menikmati seri rangkuman Naruto selama 2 tahun terakhir.